Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sahabat subscriber, sahabat YouTube, sahabat subscribe, jangan lupa membantu channel saya untuk memencet tombol subscribe untuk bisa meneruskan dakwah Bang Ipin untuk kepentingan saudara-saudara kita yang lain. Sebelum saya membahas konten ini soal pembahasan manfaatnya ilmu sejati, yaitu ilmu agama Islam, ilmu apapun intinya bermanfaat. Intinya pada dasarnya manusia itu harus memiliki ilmu, apapun ilmunya. Contohnya dia bekerja harus memahami soal pekerjaan ilmunya itu supaya tidak salah. Sebaliknya orang beribadah pun harus memiliki ilmu ibadahnya seperti apa supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Dia harus memahami soal ilmu agamanya, ilmu agama ibadahnya. Dia memberangkat haji, dia harus memahami ilmu soal pemberangkatan haji, soal bagaimana cara untuk bisa menunaikan ibadah hajinya, dia harus paham soal ilmunya. Bagaimana banyak lagi soal ilmu, pembahasan soal ilmu. Dari sini saya akan membahas semuanya soal pembahasan tentang ilmu manfaatnya. Banyak saudara-saudara kita yang lain, orang yang ahli ibadah, ahli amal, ahli sedekah, bahkan bisa berangkat haji berkali-kali, tetapi amal ibadah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuqbalu, ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak memahami soal ilmunya, soal ilmu tentang sedekah, tentang ilmu sedang berangkat haji, tentang ilmunya dia beribadah, dia tidak pahami itu semuanya. Dia hanya menjalankan dasarnya saja, tapi dia tidak memperdalam mengkaji ilmu dasarnya. Maka dari itulah saya mengajak sahabat subscribe dan semuanya untuk ayo kita sama-sama belajar terus dan terus belajar. Jangan pernah bosan dan jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa mampu dalam hal apapun. Ingatlah, kita tidak bisa melakukan apapun tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok banyak orang-orang yang pada saat dia beribadah, pada saat dia banyak sedekah kok ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sedekahnya, dia berangkat hajinya, bukan karena dia ditolak pada saat pemberangkatan hajinya oleh Allah, tapi ibadahnya dia tidak diterima oleh Allah. Contohnya dia ria, sombong, angkuh, ujub. Dia semata-mata ingin dilihat banyak orang ibadahnya. Dia sedekah sana sini, ingin dilihat banyak orang supaya dia dilihat ahli sedekah. Jadi begitulah sahabat subscriber. Sangat penting sekali untuk bisa memahami soal ilmu agama. Begitupun dalam kita ibadah. Ibadah kita jangan hanya lisan saja yang kita jalankan. Pada saat kita sedekah pada orang lain, mulut kita ibadah, hati pun harus ibadah, pikiran kita pun harus sama ibadah kepada Allah. Kita niatkan bukan karena yang lain, tetapi lillahi ta'ala. Urusan kita hablum minan nas, kita hablum minallah, kita berikan kepada Allah selanjutnya. Nah, pada saat kita bersedekah itu pun insya Allah waridallah, itu akan menjadi jariah kita sepanjang perjalanan kita sampai hari pembangkitan. Kita akan dihitung oleh Allah terus. Contohnya kita sedekah Al-Quran karena Allah Ta'ala, dibaca banyak orang, sedekahnya itu terus mengalir, amal ibadah jariah kita terus berjalan terus begitu. Apapun kebaikan kita tebar di mana-mana, walaupun sekecil biji sawit, kita tebarkan kebaikan karena kita lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillah waridallah akan menjadi besar nih di akhirat nanti, dan di dunia yang pun akan dihitung dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Manfaat bersedekah pun banyak seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus pahami soal ilmunya, harus lebih banyak belajar soal ilmu manfaat apa saja, ilmu
ilmu tentang kebaikan apa saja kita harus mempelajari, karena harus penting sekali. Jangan pernah kita meremehkan suatu ilmu. Diibaratkan dia bekerja, dia ibadah, tapi dia tidak sesuai dengan ilmunya betul-betul yang pas, ya tidak akan pernah bisa diterima oleh Allah. Karena dia menjalankan, contohnya dia mengaji tapi dia tidak sesuai dengan tuntunan ilmu soal huruf-huruf makhrujul huruf mengajinya, jadi dia baca dia banyak salahnya, tidak sesuai dengan makhrujul huruf, ya berarti dia salah. Dia harus banyak belajar lagi, terus banyak belajar saudaraku. Jangan pernah kita merasa puas dalam mencari ilmu. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Sabda Rasulullah pun seperti itu. Kenapa kok di Cina? Kita harus terus menggali dan menggali terus pembelajaran sampai mana? Sampai nafas kita menyebut lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Disitulah semua pembelajaran kita sudah selesai di situ. Teruslah saudaraku belajar tentang ilmu sejati, karena ilmu sejati itu akan terus hidup sepanjang masa. Walaupun orang itu telah meninggal dunia, tetapi sesuai dengan ilmunya, ilmu sejatinya, dia akan hidup kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa malu, atau jangan kita merasa penuh cukup dengan ilmu kita. Banyak yang harus kita pelajari soal ilmu sejati, soal ilmu agama Islam, soal ilmu apapun. Intinya penting, sangat penting sekali. Apalagi di era zaman sekarang, teknologi digital sangat menyebar luas di mana-mana. Kita pun perlu mempelajarinya, belajar lagi kepada orang yang betul-betul ahlinya untuk bisa memahami ilmu digital itu, supaya kita tidak ketinggalan dalam hal usaha. Sekarang sudah banyak online, kita harus juga banyak belajar juga soal ilmu teknologi online-nya sama ahlinya, supaya kita juga bisa seperti itu, bisa memahami semua, bisa bekerja dengan secara online gitu juga. Pada dasarnya kita ilmu Islam pun harus seperti itu, kita harus lebih semangat lagi, jangan pernah malas saudaraku. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bila baik diamalkan, bila tidak baik ya diabaikan, tidak apa-apa saudaraku. Jangan lupa sahabatku subscribe untuk membantu channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.